Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, tim penilai sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Jenita Apriani SEMSM, salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan diri unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran. Keahlian saya di bidang manajemen SDM, saya mengampu mata kuliah manajemen talenta. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai salah satu contoh pembelajaran untuk mata kuliah manajemen talenta. Mata kuliah manajemen talenta ini terdiri dari 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas aspek yang berkaitan talent management untuk karyawan maupun lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Begitu pentingnya talent mengelola manusia dalam konteks organisasi, berarti mengelola manusia agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Oleh karenanya, talent ini perlu dikelola secara baik untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan penerapan talent menjadi pembeda dari organisasi, juga membedakan antar generasi. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa menjadi pemimpin perusahaan ataupun organisasi. Capaian mata kuliah dari manajemen talenta ini, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan strategi manajemen talenta, menganalisis proses identifikasi, pengembangan, retensi talenta, serta menerapkan solusi strategis berbasis studi kasus untuk menjawab tantangan pengelolaan talenta di berbagai organisasi. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik. Yang pertama, apa itu manajemen talenta. Yang kedua, ada kompetensi dan manajemen talenta, kompetensi inti, kompetensi manajerial, kompetensi kepemimpinan, kompetensi yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang, analisis jabatan, perencanaan talenta, pengembangan kompetensi SDM dalam manajemen talenta. Lalu ada sistem pengelolaan data SDM dan talenta terintegrasi, penghargaan dan kesejahteraan, lalu yang terakhir evaluasi dan audit pengelolaan SDM atau talenta. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah manajemen talenta ini cukup banyak. Yang pertama adalah dari buku saya sendiri bersama dengan tim dosen yang lainnya yang berjudul Transformasi Manajemen Talenta. Lalu ada buku dari Wicaksana tentang manajemen pengembangan talenta, ada buku pendukung dari jurnal manajemen talenta, lalu ada beberapa artikel ilmiah gitu ya dari mancanegara maupun artikel internasional, ada juga video pembelajaran dari channel YouTube saya tentang pembelajaran mata kuliah manajemen talenta. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, tugas individu dan kelompok itu 15%, kehadiran 20%, UTS 30%, dan paling tinggi pada saat UAS yaitu 35%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini Cooperative learning 40 menit, case study 40 menit, dan problem based learning 40 menit. Penyajian menggunakan BOC atau Buana Online Course. Sebelum pembelajaran dimulai, saya upload materi pembelajaran terlebih dahulu di BOC agar teman-teman mahasiswa pada saat perkuliahan sudah membaca materinya terlebih dahulu. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan di kelas secara offline tentang mata kuliah manajemen talenta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Iya, terima kasih teman-teman. Kita langsung aja ke perkuliahan. Ini pada materi pertemuan kedua ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat nggak? Kira-kira kita pernah belajar apa sih di manajemen talenta ini gitu ya? Nanti kita akan bahas apa sih manajemen talenta, lalu pengertian manajemen talenta di perusahaan itu seperti apa, karakteristik seseorang yang bertalenta ketika di dunia kerja itu seperti apa gitu ya, lalu bagaimana penerapan manajemen talenta di perusahaan itu gitu ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Teman-teman sebelum saya melakukan pembelajaran ini, perkuliahan ini, saya sudah upload terlebih dahulu materinya di BOC ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu materinya sebelum memulai perkuliahan gitu. Jadi biasanya malamnya saya sudah upload materi pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Nanti teman-teman dibuka lagi, dibaca lagi sebagai bahan referensi ya untuk perkuliahan. Oh iya, untuk absen juga saya buatkan di BOC, silakan teman-teman absen ya. Sekarang kan kita pertemuan kedua ya, jadi teman-teman silakan absennya 2 kali ya di BOC. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya ke materi. Mohon untuk teman-teman menyimak materi yang akan saya sampaikan. Jika perlu dicatat, silakan dicatat. Nanti jika ingin mau bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan ya. Nanti di akhir kita akan ada studi kasus yang harus teman-teman selesaikan gitu ya secara kelompok. Kelompoknya sudah diatur, nanti kira-kira apa sih permasalahan dari studi kasus tersebut gitu ya. Bagaimana cara menanggapi teman-teman terhadap studi kasus ini. Nah, ini ada talenta. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang talenta? Apa? Hah? Ya, bakat. Ada lagi? Talenta itu apa sih gitu? Kira-kira ada yang tahu? Keterampilan, ya oke, semuanya benar. Jadi setiap manusia punya talentanya masing-masing gitu ya, punya talenta yang berbeda-beda. Misalnya Nadia dari kecil sudah punya talenta bernyanyi gitu ya, sedangkan AA tadi siapa namanya? Hah? Dimas dari kecil udah hobi atau sudah bisa bermain sepak bola gitu ya. Tetapi talenta di sini adalah sebuah keterampilan ataupun kapabilitas yang memungkinkan seseorang melakukan tugas tertentu. Jadi kumpulan ataupun kemampuan bakat alami seseorang, keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, sikap, karakter, dan dorongan untuk belajar dan tumbuh. Jadi setiap orang udah punya talentanya masing-masing, tetapi bagaimana talenta itu bisa menjadi lebih bervalue dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu disebut talenta. Misalkan Nadia dari kecil sudah bisa bernyanyi, tapi gimana caranya Nadia bisa menjadi penyanyi profesional? Nah, di situ ada proses belajar untuk terus tumbuh menjadi penyanyi yang profesional. Jadi memiliki value yang tinggi gitu ya. Nah, itu disebut dengan talenta gitu ya. Tetapi gimana sih cara penerapannya di dalam perusahaan gitu ya? Kan nanti kita akan belajar ke perusahaan kan gitu, gimana caranya dalam perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi kumpulan kemampuan bakat alami seseorang, keterampilan, entah misalnya dari kecil udah jago berhitung, tapi gimana caranya bisa berhitung secara jago dan lain sebagainya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kan harus ada proses pembelajaran gitu ya, pengalaman dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa sampai sini bisa dipahami ya tentang talenta itu apa. Jadi talenta di kehidupan sehari-hari dulu deh gitu ya sebelum kita diterapkan di dunia pekerjaan gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini ada astagfirullahaladzim. Manajemen talenta ya, kita terapkan di dalam sebuah bisnis perusahaan ya teman-teman. Aktivitas strategi yang diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan yang bertujuan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai yang bertalenta pada setiap level organisasi. Sorry ya kalau saya kecepatan.
Oke, jadi ini adalah aktivitas strategi bertujuan menarik. Misalnya saya punya perusahaan, gimana caranya teman-teman sebagai calon karyawan tertarik dengan perusahaan saya kan gitu kan. Nah, bertujuan menarik merekrut ya, ibaratnya merekrut teman-teman sebagai karyawan saya, lalu mengembangkan. Setelah teman-teman masuk ke perusahaan saya kembangkan, entah itu diberikan pelatihan, berikan workshop, disekolahkan dan lain sebagainya gitu ya. Karena di sini talenta itu merupakan aset ya bagi perusahaan gitu ya. Jadi kita punya perusahaan terus punya karyawan yang bertalenta atau karyawan yang memiliki nilai value tinggi, ya nggak mungkin dong kita lepas begitu saja gitu ya. Gimana caranya kita keep buat karyawannya merasa nyaman ketika kerja di perusahaan gitu kan, mengembangkan ya, diberikan misalnya kompensasi, diberikan bonus, diberikan reward, apresiasi gitu kan. Itu senang ya kita sebagai karyawan ketika diberikan seperti itu kan, merasa oh enak banget ya kerja di sini gitu kan. Dan mempertahankan pegawai yang bertalenta pada setiap level organisasi gitu. Jadi udah kita kembangkan nih teman-teman menjadi sesuatu yang profesional di bidangnya, misalnya seorang akuntan gitu kan, gimana caranya jadi seorang akuntan profesional, saya ikutkan pelatihan dan lain sebagainya gitu ya, supaya bisa mempertahankan karyawan yang bertalenta ini di perusahaan saya gitu ya. Jadi ini adalah apa sih manajemen talenta di dalam perusahaan itu seperti apa gitu kan. Gitu. Seperti di dalam perguruan tinggi ya gitu. Ya, saya juga diikut sertakan workshop apa sebagainya untuk menambah wawasan saya ketika mengajar gitu ya. Selanjutnya, ada rangkaian kegiatan manajemen SDM untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengaktualisasikan potensi sekelompok karyawan unggul untuk meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya. Kalau kita mendapatkan karyawan yang bertalenta, tentu akan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut kan gitu. Bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain karena memiliki karyawan yang bertalenta gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, nah karakteristik karyawan bertalenta itu seperti apa sih? Kan tentu ada karakter ya. Misalkan di dalam kelas saya bisa tahu nih mana mahasiswa yang malas, mana mahasiswa yang aktif gitu kan, mana mahasiswa yang pintar gitu ya. Tentu di sini seorang karyawan yang bertalenta juga merupakan ada karakter tersendiri gitu ya. Seperti apa? Kemampuan menjalankan peran, kemampuan untuk menangani perubahan, kemampuan menangani perubahan ketika misalnya di dalam sebuah perusahaan sedang ada permasalahan gitu ya, seperti produktivitasnya menurun atau misalnya beban kerja yang berlebih gitu kan. Tetapi karyawan yang bertalenta itu menganggap sebuah permasalahan itu menjadi tantangan gitu ya bagi dia, bahwa oh saya bisa nih membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Nah itu kemampuan untuk menangani perubahan. Jadi bukannya mengeluh, tapi karyawan tersebut merasa tertantang untuk menyelesaikannya gitu ya. Kapasitas untuk belajarnya tinggi ya gitu. Jadi pengen terus mencari ilmu di luar gitu ya, atau misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Profil pribadi, misalnya berkomunikasinya baik, sopan, santun gitu ya. Nah itulah karakter karyawan bertalenta ketika sedang bekerja di perusahaan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah manfaatnya apa sih manajemen talenta bagi perusahaan dan karyawan? Tentu banyak ya, maksudnya dengan adanya penerapan manajemen talenta jangan hanya bermanfaat bagi perusahaannya saja, kita sebagai karyawan ataupun calon karyawan kan pasti harus merasakan ya gitu ya adanya penerapan manajemen talenta itu gitu ya. Nah ini bagi perusahaan ataupun bagi organisasi bisa meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Kalau misalkan di bidang jasa gitu ya, kalau kita punya karyawan yang sopan, santun gitu kan, pasti
si konsumen juga merasa puas ya terhadap pelayanan kita gitu. Menurunkan biaya tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan profit, menciptakan keunggulan bersaing gitu. Jadi bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang setara gitu ya. Karena memiliki penerapan manajemen talenta ini. Menjamin efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya manfaat manajemen talenta bagi karyawan apa nih? Bisa teman-teman lihat ya. Meningkatkan komitmen. Jadi merasa nyaman gitu ya bekerja di situ bahwa saya emang nggak mau keluar, pengen tetap kerja di sini gitu kan. Komitmennya tinggi gitu ya. Kalau misalkan itu kan tidak punya komitmen terhadap pekerjaan kan pasti saya 1 tahun lagi mau resign gitu kan. Tapi kalau punya komitmen yang tinggi kan cinta terhadap pekerjaannya gitu kan. Ya mungkin beda generasi, beda gitu ya, maksudnya kalau zaman dulu ibu-ibu kita, orang tua kita kalau udah kerja di satu perusahaan kan lama banget ya sampai puluhan tahun gitu ya. Tetapi beda dengan teman-teman generasi sekarang gitu ya. Bekerja 1 atau 2 tahun apalagi di startup inginnya keluar pengen explore yang lain gitu kan. Beda generasi, beda pemikiran mungkinnya terhadap pekerjaan-pekerjaan. Meningkatkan kepuasan kerja, jadi merasa ya puas terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan gitu ya, karena mendapatkan apresiasi dari atasan itu juga kan bisa meningkatkan kepuasan kita terhadap pekerjaan. Kesediaan pola karirnya jelas, jadi jangan sampai ketika teman-teman bekerja, di sini ada yang udah bekerja belum? Belum ya? Oke. Jangan sampai ketika udah bekerja karir kita udah puluhan tahun tapi stuck di situ-situ aja gitu kan. Kita kan bekerja pengen jelas nih jenjang karir kita mau kemana nih gitu. Kayak dosen misalnya, dosen sudah jelas gitu ya karirnya mau kemana. 2 tahun lagi saya akan naik jabatan ke lektor. Nah, habis dari lektor saya 2 tahun lagi akan naik jabatan ke lektor kepala. Jadi yang menentukan diri kita sendiri. Kita mau naik jabatan atau tidak gitu. Kalau kita mau naik jabatan, tingkatkan value kita dengan cara menulis buku, misalnya melakukan penelitian, pengabdian gitu ya. Jadi pola karirnya jelas, jangan sampai misalnya ada di bagian ya bukan merendahkan setiap pekerjaan ya. Kalau misalkan udah di bagian situ terus jadi mandet gitu ya pola karirnya tidak ini. Meningkatkan nilai karyawan, meningkatkan ketertarikan karyawan. Jadi itulah manfaat penerapan manajemen talenta di setiap perusahaan gitu ya, ada bagi karyawan maupun perusahaan. Bisa dipahami sampai sini? Materinya cukup ringan ya untuk kita pahami karena ini materi-materi awal yang memang sudah pernah saya sampaikan juga kepada teman-teman. Nah, ini adalah model manajemen talenta, workforce staffing atau hire process. Jadi kita menarik calon karyawan dulu dengan cara melakukan rekrutmen ya sebelum kita manage atau develop karyawan tersebut kan kita rekrut dulu karyawannya. Apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, staff kah atau HRD kah atau desain grafik kah gitu. Kita hire dulu, kita hire calon karyawan yang terbaik. Tentu kan ada tes psikotes, wawancara kan gitu ya. Apalagi ya, TOEFL kalau sekarang kan banyak ya untuk kita rekrut kayak gitu untuk calon-calon karyawan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Misalkan saya membutuhkan jabatan sebagai konten kreator gitu, apa sih gitu yang dibutuhkan, job specification-nya seperti apa, lulusan SMA, terus yang sudah berpengalaman kerja kah gitu dan lain sebagainya. Berdampak meningkatkan produktivitas, kualitas tinggi, inovasi dan kreatif gitu ya tentunya. Dengan adanya penarikan karyawan yang bertalenta ini bisa meningkatkan produktivitas kita. Oke, saya sudah hire karyawan sebagai konten kreator gitu ya. Saya harap dengan meng-hire karyawan yang bertalenta ini bisa meningkatkan penjualan saya, kan gitu ya. Sampai sini bisa dipahami?
Ada workforce staffing, ada workforce development, proses ya. Jadi proses pembelajaran dengan pengembangan sehingga karyawan terus dapat mengembangkan kemampuan terbaik yang dimiliki dengan tantangan yang ada di dalam prosesnya, gitu ya. Jadi ya itu tadi diberikan pelatihan ya, pengembangan untuk mendapatkan value-value ya ketika belajar. Workforce management, manage proses ya. Jadi proses terhadap kinerja organisasi secara akurat yang akan berdampak dengan penghargaan, rekognisi kepada SDM serta menjadi evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. Udah kita develop karyawan tersebut, lalu kita evaluasi kira-kira karyawan ini butuh nggak ya kita manage, atau karyawan ini butuh nggak ya kita berikan pelatihan gitu ya, kita evaluasi lagi gitu kan, ataukah karyawan ini udah stop sampai di sini harus diperjuangkan jabatannya atau mungkin dikeluarkan gitu ya. Kita lakukan evaluasi ya terhadap program-program yang sudah ditentukan oleh manajernya gitu ya, kira-kira mana nih karyawan yang memang harus kita pertahankan atau kita keluarkan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Organizational effectiveness atau support. Lalu bagaimana cara kerja manajemen talenta itu? Ada employer branding. Employer branding itu kita harus tahu nih, kita itu bakatnya di mana ya gitu. Misalkan, oh saya konten kreator gitu kan. Oh saya penyanyi gitu kan, punya brand sendiri. Oh saya itu suka suka bikin video gitu. Jadi ciri khasnya ada gitu ya. Jadi dikenal orangnya tuh seperti apa gitu kan. Oh saya misalnya penyanyi dan lain sebagainya gitu. Jadi punya branding terhadap dirinya sendiri gitu ya. Lalu ada kandidat experience. Kandidat experience itu pengalaman ketika bekerja sebelumnya itu seperti apa sih, itu kan dilihat ya oleh rekrutmen ya, atau oleh HRD untuk bisa melihat kira-kira bagaimana cara kerja manajemen talenta itu gitu. Lalu selection ya, diseleksi dulu nih kira-kira memang karyawan tersebut berhak tidak ya untuk dilakukan sebuah pelatihan gitu ya. Kita seleksi ya, itu tadi kira-kira perlu dipertahankan atau kita keluarkan gitu ya karyawannya. Lalu ada onboarding. Onboarding itu bisa melakukan adaptasi terhadap pekerjaan barunya gitu ya. Kalau inboarding itu karyawan lama kita promosikan gitu ya. Kalau onboarding itu karyawan baru yang baru masuk tapi bisa melakukan pekerjaannya, bisa beradaptasi gitu ya. Lalu ada engagement, ada retention, ada learning and development, dan performance management ya. Jadi kita jadi kita maintenance ya, bukan maintenance ya, jaga lah ya gitu karyawan-karyawan yang bertalenta gitu. Oke, selanjutnya ini ada studi kasus yang harus teman-teman selesaikan atau diskusikan. Silahkan teman-teman baca. Silahkan teman-teman baca. Dari permasalahan ini, perusahaan menghadapi beberapa tantangan serius. Yang pertama, turnover karyawan meningkat tajam, terutama di posisi software engineer dan project manager. Kira-kira apa ya masalah utama dari meningkatnya turnover ini gitu. Yang kedua, karyawan unggul atau top talent di batch awal mulai resign satu persatu. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan tidak berjalan konsisten dan banyak karyawan merasa karir mereka stagnan di situ-situ aja. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira solusi atau tanggapannya itu seperti apa sih? Kenapa bisa terjadi turnover karyawan? Kenapa bisa karyawan yang top talent ini keluar? Dan kenapa karyawan karirnya stuck di situ-situ aja? Silakan teman-teman berdiskusi, cari referensi dan baca-baca untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Saya beri waktu 10 menit untuk
berdiskusi nanti di satu kelompok berbicara gitu ya, menyanggah gitu. Silakan. Udah? Oke. Ini adalah tadi studi kasusnya. Udah selesai? Studi kasus dari PT Cipta Inovasi. PT Cipta Inovasi Teknologi adalah sebuah perusahaan startup di bidang teknologi informasi yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan karyawan yang signifikan dari 30 karyawan menjadi 120 orang. Nah, perusahaan menargetkan menjadi salah satu pemain utama dalam solusi digital untuk sektor pendidikan. Namun, dalam 6 bulan terakhir, perusahaan mengalami beberapa tantangan serius. Permasalahan tersebut, kira-kira bagaimana tanggapannya terhadap studi kasus? Oke, sekarang kelompok 1. Kira-kira apa tanggapan dari studi kasus itu? Solusi dari turnover. Pertama, memberikan fleksibilitas kerja. Yang kedua, ada dukungan kesejahteraan mental. Ketiga, program work-life balance. Hal ini membantu meningkatkan loyalitas, motivasi, dan menurunkan tingkat turnover. Poin pertama. Oke, poin keduanya. Kenapa karyawan top talent ini mulai resign satu persatu? Kira-kira apa ya permasalahannya? Iya, bisa. Ada lagi? Kira-kira tanggapan dari poin kedua, kenapa karyawan top talent ini resign satu persatu? Berarti ada permasalahan apa nih di perusahaan tersebut? Iya, silakan. Mungkin si karyawan itu tidak melihat jenjang karir dia di perusahaan itu, jadi si karyawan itu mencari jenjang karir yang dia inginkan. Yang jelas ya. Mungkin di perusahaannya jenjang karirnya tidak jelas, jadi merasa pengen resign ya gara-gara jenjang karirnya tidak jelas. Bisa. Lalu yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan tidak berjalan konsisten dan banyak karyawan merasa karir. Jadi beda-beda ya tanggapannya dari studi kasus tersebut. Permasalahan utamanya kan kenapa ya karyawannya keluar masuk terus gitu. Oh, karyawan top talentnya juga merasa kurang puas terhadap bekerja di situ, jadi resign. Program pelatihannya juga tidak jelas gitu ya. Jadi banyak sekali persepsi dari teman-teman ya, mungkin misalnya kurang sejahtera ketika kerja di situ, jenjang karirnya tidak jelas, merasa tidak diapresiasi, misalkan atau beban kerjanya terlalu tinggi, kan banyak ya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut gitu ya. Oke, mungkin cukup ya, bisa dipahami tentang materi ini. Tapi ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Jadi materi ini atau ini kan hanya sekedar teori yang saya sampaikan tentang apa itu manajemen talenta. Tetapi secara realnya mungkin di perusahaan, setiap perusahaan punya strateginya masing-masing ya untuk membuat karyawannya menjadi top talent gitu kan. Nah, tetapi ini hanya teori yang memang saya gunakan di buku yang saya buat bersama teman-teman saya, bersama Pak Wanta dan Bu Nita gitu ya. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, silahkan menggunakan buku ini, ada di perpustakaan, ada di Shopee, Tokopedia gitu ya. Ini sebagai bahan referensi saya belajar di mata kuliah manajemen talenta itu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup ya, oke ya mungkin itu saja teman-teman. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi semangat untuk terus belajar lagi mengenai manajemen talenta ataupun tentang SDM ya gitu ya. Jadi semoga ilmu yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya gitu. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.